Hai teman-teman, saya Afilas nama Sabina dari 10.2. Di sini saya akan membawakan materi tentang job profile. Job profile. Job profile merupakan instrumen perusahaan untuk mendefinisikan pembagian tugas, tujuan pekerjaan, serta kompetisi atau latar belakang pendidikan yang dibutuhkan. Tujuan utama job profile yaitu menciptakan kejelasan tugas, mencegah adanya tugas yang terbengkalai, meminimalkan munculnya konflik karena tugas yang terbengkalai ataupun ketidakmeratanya pembagian tugas, duplikat, pengerjaan tugas yang bertujuan pada ketidakefisien organisasi. Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi terbagi dalam 4 kelompok sesuai bidang pekerjaannya, yaitu kelompok pertama adalah merupakan yang bergelut di dunia perangkat lunak, baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya 1. Sistem analisis. Orang yang bertugas mengenali sistem yang akan diimplementasikan mulai dari menganalisis sistem yang ada tentang kelebihan dan kekurangannya, sambil 1. Layanan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, programmer. Orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analisis, yaitu membuat program baik aplikasi maupun sistem operasi sesuai sistem yang dianalisis sebelumnya. Yang ketiga, web designer. Orang yang melakukan kegiatan perencanaan termasuk studi pelayanan, analisis dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbagai web. Yang keempat, web programmer. Orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web design, yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya. D. Kelompok kedua. Kelompok kedua adalah mereka yang bergelut di perangkat keras atau hardware. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti 1. Technical engineer atau teknisi. Orang yang berkecimpung dalam bidang teknik baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. 2. Networking engineer. Orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshootingnya. C. Kelompok ketiga. Kelompok ketiga adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pada lingkungan ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti 1. EDP operator. Orang yang bertugas untuk mengoperasikan pemrograman yang berhubungan dengan elektronik data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya. 2. Sistem administrator. Orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan peraturan operasional sebuah sistem. 3. Misdirektor. Orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan baik hardware, software maupun sumber daya manusianya. Kelompok keempat. Kelompok keempat adalah mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Pada bagian ini, pekerjaan diidentifikasikan oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor industri teknologi informasi. Pengelompokan profesi di kalangan teknologi informasi juga dapat didasarkan pada SRIGPS SEARCC. SEARCC atau Southeast Asia Regional Computer Confederation merupakan suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional IT yang terdiri dari 13 negara. Indonesia merupakan salah satu anggotanya yang sudah aktif di berbagai kegiatan seperti SRIGPS atau Special Regional Interest Group on Professional Standardization. Kegiatan inilah yang mencoba merumuskan standarisasi pekerjaan di dalam dunia teknologi informasi. Standar model SRIGPS SEARCC memiliki 2 pendekatan dalam melakukan pengklasifikasian pekerjaan. Kedua pendekatan tersebut adalah A. Model yang berbasiskan industri atau bisnis. Pada model ini, pembagian pekerjaan diidentifikasikan oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor di industri teknologi informasi. Model ini digunakan oleh Singapura dan Malaysia. B. Model yang berbasis siklus pengembangan sistem. Pada model ini pengelompokan dilakukan berdasarkan tugas yang dilakukan pada saat pengembangan satu sistem. Model pendekatan ini digunakan oleh Jepang. Pengelolaan profesi itu berdasarkan standar model tersebut adalah 1. Programmer. Bidang pekerjaan yang melakukan pemrograman komputer terhadap satu sistem yang telah dirancang sebelumnya. Jenis pekerjaan ini memiliki 3 tingkatan, yaitu Supervised atau terbimbing. Tingkatan awal dengan 0 sampai 2 tahun pengalaman, membutuhkan pengawasan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.
Moderately Supervised atau MADIA, tingkatan dengan tugas kecil yang dapat dikerjakan oleh mereka tetapi tetap membutuhkan bimbingan untuk tugas yang lebih besar, 3-5 tahun pengalaman. Independent atau managing, mandiri, tingkatan pekerjaan yang tugasnya dimulai tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas. 2. Sistem analis atau analis sistem, bidang pekerjaan yang melakukan analisis dan desain terhadap sebuah sistem sebelum dilakukan implementasi atau pemrograman lebih lanjut. Analisis dan desain merupakan kunci awal untuk keberhasilan sebuah proyek-proyek berbasis komputer. Jenis pekerjaan ini juga memiliki 3 tingkatan seperti halnya para programmer. Project Manager atau manajer proyek, bidang pekerjaan yang melakukan manajemen terhadap proyek-proyek berbasis sistem informasi. Level ini adalah level pengambil keputusan. Jenis pekerjaan ini juga memiliki 3 tingkatan seperti halnya pada programmer, tergantung pada kualifikasi proyek yang dikerjakannya. Instruktur atau instruktur, bidang pekerjaan yang berperan dalam melakukan bimbingan, pendidikan, dan pengarahan baik terhadap anak didik maupun pekerja level di bawahnya. Jenis pekerjaan ini juga memiliki 3 tingkatan seperti halnya pada programmer. Spesialis, bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Pekerjaan ini hanya memiliki 1 level saja, yaitu independent atau managing, dengan asumsi bahwa hanya orang dengan kualifikasi yang ahli di bidang tersebut yang memiliki tingkat profesi spesialis. Pekerjaan spesialis menurut model SEARCT ini terdiri dari data communication, database, security, quality assurance, IS audit, sistem software support, distributed system, sistem integration. 2. Lapisan bidang IT. Secara umum ada terdapat 3 lapisan bidang IT. Ketiga lapisan itu adalah: 1. Lapisan pertama atau spesialis. Lapisan ini meliputi 6 golongan karakteristik profil, yaitu software developer, technician, solution developer, koordinator, advisor, dan administrator. Lapisan ini memiliki 29 profil profesi secara keseluruhan. 2. Lapisan kedua. Lapisan ini terdiri dari 4 profil profesi, yaitu IT Engineer, IT Manager, IT Konsultan, dan IT Commercial Manager. 3. Lapisan ketiga. Lapisan ini terdiri dari 2 profil profesi, yaitu IT System Engineer dan IT Business Engineer. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.